Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati, dan seorang selir yang cantik. Namun, kecantikan selir tidak sama seperti hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri pada permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Ia bekerja sama dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya. Suatu hari, selir raja pura-pura sakit. Raja segera memanggil tabib. Setelah memeriksa keadaan selir, raja pun menanyakan apa yang terjadi. Paduka, ada seseorang yang sudah menaruh racun pada minuman selir. Jawab tabib, siapa yang berani melakukan ini kepada selirku? Tanya sang raja, yang melakukan ini kepadaku adalah permaisurimu sendiri. Sepertinya permaisuri ingin membunuhku, agar kasih sayang Baginda hanya kepadanya, dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya. Jawab selir raja. Mendengar yang dikatakan selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan Patih untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung dan membunuhnya di hutan. Patih pun langsung membawa permaisuri pergi ke hutan belantara. Namun, Patih yang sangat bijak itu tidak membunuh permaisuri. Ia tahu ini rencana jahat selir tersebut. Patih pun menangkap seekor kelinci. Permaisuri, aku tidak akan membunuhmu. Namun, hamba akan memberitahukan kepada raja bahwa Anda sudah hamba bunuh. Dan untuk membuat raja dan selir percaya bahwa Tuan Putri sudah mati, hamba akan membunuh seekor kelinci ini dan melumuri darahnya pada selendang milik permaisuri dan pedang hamba. Ujar sang Patih, aku sangat berterima kasih Patih, karena kau tidak membunuhku dan membiarkan aku hidup. Jawab permaisuri, permaisuri, saya terpaksa harus meninggalkanmu di hutan belantara ini seorang diri. Hamba mohon maaf karena tidak bisa menemani, kata Patih. Setelah beberapa bulan permaisuri tinggal di dalam hutan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah terbiasa berteman dengan binatang. Suatu hari, Cindelaras sedang asik bermain. Tiba-tiba, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur tepat di sebelah Cindelaras. Cindelaras langsung mengambil telur itu dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, menetaslah telur tersebut menjadi seekor anak ayam yang lucu. Cindelaras merawat ayam tersebut dengan sangat baik. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar. Paruhnya kokoh dan runcing seperti paruh burung Raja Wali. Kedua kakinya kekar berotot dan memiliki kuku yang runcing tajam seperti kuku Raja Wali. Namun, suara kokoknya sangat berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Suara kokoknya sangat aneh. Kukuruyuk, Tuanku Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan belantara. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra Raja Jenggala. Bunyi kokok ayam Cindelaras. Cindelaras sangat terkejut dan langsung menunjukkannya kepada ibunya. Permaisuri pun merasa sangat terkejut mendengar suara kokok si ayam. Ia pun langsung menceritakan siapa ayahnya dan mengapa mereka tinggal di dalam hutan. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras memutuskan untuk pergi ke istana untuk bertemu ayahnya. Awalnya ibunya tidak mengizinkan Cindelaras pergi. Namun, ia terus memaksa. Setelah ibunya mengizinkannya pergi, ia langsung berangkat ditemani ayam jantannya. Namun, di tengah perjalanan Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Cindelaras membawa ayam jagonya dan mengajaknya ikut menguji kehebatan ayamnya. Hei kau, apakah berani adu ayammu dengan ayam jagoku yang kuat ini? Ujar mereka. Baiklah, jawab Cindelaras. Ternyata, ayam jantan milik Cindelaras dapat mengalahkan lawan setelah beberapa kali diadu. Namun, ayamnya tidak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jantannya Cindelaras terdengar hingga telinga Raja Raden Putra. Raja langsung menyuruh hulu balangnya mengundang Cindelaras datang ke istana. Cindelaras pun sampai istana. Paduka, hamba menghadapmu, kata Cindelaras dengan sopan. Anak ini sangat tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan dari kalangan rakyat biasa. Ujarnya dalam hati. Akhirnya, diadulah ayam jantan milik Cindelaras melawan ayam jantan milik raja. Namun, raja mengajukan satu syarat kepada Cindelaras. Jika ia kalah, ia harus bersedia menyerahkan ayam jantannya dan kepalanya dipancung.
Namun, jika ia menang, Raja Raden Putra akan memberikan setengah kekayaannya. 2 ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah. Dalam beberapa menit, ayam jantan milik Cindelaras dapat mengalahkan ayam jantan milik raja. Penonton pun bersorak memberikan selamat kepada Cindelaras. Baiklah, aku mengaku kalah. Akan ku serahkan setengah kekayaanku menjadi milikmu Cindelaras. Namun, siapa kamu sebenarnya? Ujarnya sang raja. Cindelaras langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian, ayam jantan tersebut mengeluarkan suara. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan. Atapnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra sangat terkejut mendengar suara kokok ayam Cindelaras. Benarkah itu? Tanyanya dengan sangat heran dan penasaran. Benar sekali Baginda. Hamba Cindelaras, putra dari permaisuri Baginda. Jawabnya dengan tegas. Raja Raden Putra langsung memanggil Patih. Patih pun langsung menceritakan kebenarannya. Aku sudah melakukan kesalahan dan memberikan hukuman kepada permaisuri yang tidak bersalah. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Selir. Ucapnya menyesal. Raja Raden Putra langsung memeluk Cindelaras dan meminta maaf atas semua kesalahannya itu. Raden Putra, Patih dan Hulu Balang langsung pergi ke hutan dan menjemput permaisuri. Akhirnya Raja Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras hidup bersama dan bahagia. Setelah Raden Putra meninggal, Cinderalaaslah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana.